Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Friska Febrianti Sulistiana akan menemani teman-teman pada podcast kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, baik dan sempat ya, dan tetap semangat. Oke, senang sekali bisa hadir dan ngobrol bareng di kesempatan kali ini di podcast kita hari ini yang akan membahas tentang tema pendidikan yang sangat penting, yakni tentang pendidikan anti korupsi yang bisa dimulai dari hal kecil dan adapun dampak besarnya. Mungkin kalau kita membahas tentang korupsi, kita akan langsung terbayang tentang kasus besar dan para pejabat ya. Padahal sebenarnya nilai anti korupsi itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil seperti disiplin, tanggung jawab, dan sifat jujur. Nah, karena topik ini sangat menarik dan penting untuk kita bahas hari ini, kita juga sudah ada narasumber yang nanti akan berbagi penjelasan tentang pandangan pendidikan anti korupsi. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Nanda, selamat datang. Halo semuanya. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Ismina Kamila. Terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya. Senang sekali bisa ngobrol bareng di podcast kita hari ini. Oke, langsung saja. Oke, baik. Sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam, aku mau nanya nih Kak Nanda tentang hal basic. Gimana nih kabarnya Kak Nanda nih hari ini? Alhamdulillah ya, kabar saya alhamdulillah sangat baik. Cuma agak sedikit terburu-buru saja deh. Oh iya Kak Nanda. Baik, alhamdulillah Kak Nanda kita bisa ketemu pada hari ini dalam keadaan sehat dan sempat. Yeah. Nah, supaya pembahasannya makin jelas nih, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang mendasar terlebih dahulu ya, biar teman-teman mendengarkan juga ikut paham dari awal. Sebenarnya kalau kita ngomong masalah tentang pendidikan anti korupsi, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan anti korupsi itu Mbak Nanda? Jadi menurut saya, kalau dijelaskan secara sederhana ya, pendidikan anti korupsi itu adalah proses menanamkan nilai-nilai baik sehari-hari kayak seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, adil, terus peduli kepada sesama orang lain itu, terus berkata jujur itu juga termasuk dari nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Nah, apa tujuannya? Nah, tujuannya ini supaya seseorang punya kebiasaan dan karakter yang kuat untuk menolak segala bentuk kecurangan yang terjadi ataupun penyalahgunaan tanggung jawab seperti itu. Nah, kadang-kadang kan orang itu berpikir ya kalau korupsi itu bukan cuma soal mengambil uang ataupun jabatan. Nah, padahal kalau secara luas korupsi itu seperti kayak kita bisa saja melanggar aturan, itu bisa saja termasuk korupsi. Nah, terus juga mengambil keuntungan sendiri kayak menyontek saat ujian. Nah, itu kan juga termasuk korupsi, teman-teman. Nah, tidak menjalankan amanah dengan baik itu juga termasuk korupsi. Terus abis itu makanya pendidikan anti korupsi itu penting banget diajarkan sejak awal. Karena dibangun bukan cuma untuk pengetahuan kita saja, melainkan untuk kebiasaan, untuk karakter dari seorang gitu. Oke, wah berarti dekat banget ya Kak sama kehidupan sehari-hari kita. Iya, menurut saya dekat sekali. Bisa dibilang ada selalu di sekitar kita setiap hari, setiap saat. Contoh sederhananya itu seperti saat ada tugas. Nah, kita kan selalu berusaha mengerjakannya sendiri tanpa menyontek gitu kan ya biasanya. Tanpa menyalin punya teman seperti itu. Nah, itu sebenarnya sudah melatih kejujuran kita. Dan kita itu percaya sama kemampuan diri kita sendiri. Nah ya, walaupun hasilnya mungkin tidak memuaskan ya Mbak Rizka ya. Tetapi itu lebih baik karena kita belajar dari bertanggung jawab, terus usaha kita dari diri sendiri seperti itu. Adapun contoh yang lain saat kita dipercaya menjadi ketua kelompok. Nah kan kita diberi tanggung jawab tuh. Lalu kita menjalankannya dengan sangat baik. Nah itu juga termasuk dari nilai latihan anti korupsi. Nah, karena apa? Karena kita sedang belajar memegang amanah kan ya. Dan menyelesaikan sesuatu tanggung jawab itu yang diberikan, lalu kita tidak mengabaikannya seperti itu. Nah itu juga termasuk dari nilai latihan anti korupsi Mbak Friska. Nah adapun contoh yang ketiga itu misalnya saat tidak ada guru di kelas Mbak Friska. Lalu kita itu tetap memilih jujur, tidak nyontekan. Biasanya kalau ujian tuh ada murid-murid gitu ya, terus kayak gak ada gurunya,
terus kesempatan gitu kan, Iya, akhirnya kesempatan. nyontek. Terus tapi kita pas itu jujur, latihan jujur, gak nyontek kayak gitu. Nah, dari situ seseorang itu bisa belajar berbuat benar dan em, apa ya, merasa diawasi gitu meskipun tidak ada gurunya di kelas. Nah, jadi kebiasaan yang seperti itu biasanya bisa berpengaruh Mbak Friska ke dewasanya. Kayak jadi ketika seseorang diberi tanggung jawab yang lebih besar, terus dia berusaha untuk menjaga kepercayaannya sendiri, terus kayak menghargai aturan, kayak kalau nggak ada guru di kelas tetap nggak menyontek gitu. Nah, jadi kebiasaan yang seperti itu tuh Mbak Friska bisa sangat berpengaruh pada nanti saat dewasa. Nah, karena apa? Karena ketika seseorang diberi tanggung jawab yang lebih besar, dia itu sudah terbiasa menjadi kepercayaan, terus kayak menghargai aturan dan berpikir bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, jadi dari pendidikan anti korupsi ini memang dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Nah, tapi dampaknya itu bisa sangat besar banget untuk membentuk pribadi jujur dan bisa dipercaya di masa depan nanti. Seperti itu. Korupsi itu dampaknya sangat besar banget pada kehidupan kita dan pengaruhnya itu bukan cuma soal yang dirasakan ataupun bagaimana ya, tetapi itu bisa berdampak ke semua orang maupun banyak orang. Terus aturan bisa jadi nggak dihargai. Nah, jadi akhirnya lingkungan itu tidak nyaman akibat penyalahgunaan tadi. Nah, contoh sederhana lagi nih di sekolah. Ya, kayak yang tadi saya jelaskan, siswa yang menyontek itu dibiarkan contohnya. Terus lama-lama teman yang lain bisa merasa kalau mencontek itu hal biasa. Nah, jadi apa yang kita lakukan hari ini itu bisa berdampak pada diri kita sendiri maupun ke orang lain. Nah, makanya penting banget untuk bisa membiasakan nilai anti korupsi dari hal yang terkecil dahulu. Nah, karena perubahan yang besar itu biasanya gak datang sekaligus, Mbak Friska, tetapi dimulai dari kebiasaan baik yang dilakukan secara terus-menerus sampai akhirnya jadi dari bagian karakter kita sendiri, seperti itu. Oke, wah sangat menarik ya penjelasannya dari Kak Nanda. Jadi dari yang kita bahas tadi kita bisa paham nih kalau pendidikan anti korupsi itu bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari seperti contoh dari kebiasaan amanah, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Walaupun kelihatannya kecil, tetapi kebiasaan itu bisa membentuk karakter seseorang ya Kak Nanda ya. Dengan begitu, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini ya Kak Nanda. Saya selaku host pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.